Assalamualaikum Ibu Eli. Waalaikumsalam Bu Ade. Mohon maaf Bu, mengganggu waktunya sebentar. Iya, nggak apa-apa Bu Ade, silakan. Begini Bu, saya ada tugas CGP. Itu tugasnya Bu mau mewawancarai kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Boleh Ibu, silakan. Nah, begini Bu, selama Ibu jadi kepala sekolah di TK Negeri Merande, adakah satu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya Bu? Jika ada, mungkin Bu, bagaimana Ibu menyelesaikan masalah tersebut ya Bu? Ya, di setiap lembaga, setiap sekolah itu ya pasti tak luput dari permasalahan ya Bu ya. Kebetulan tahun yang lalu itu di akhir tahun saya ada sedikit permasalahan tentang kegiatan perpisahan akhir tahun ya, yang biasa dilakukan di sekolah-sekolah, apalagi khususnya sekolah TK, taman kanak-kanak, itu setiap akhir tahun itu ada kegiatan wisuda sama kegiatan perpisahan. Nah, di saat kami mau melaksanakan perpisahan akhir tahun itu, ada beberapa wali murid itu yang tidak setuju diadakan kegiatan perpisahan tersebut. Tapi sebahagian besar wali muridnya menyetujui untuk anaknya itu tampil di acara kegiatan perpisahan tersebut. Nah, yang menjadi permasalahan saya di sini yaitu saya juga kebingungan di dalam mengambil keputusan apa di antara lanjut saya untuk mengadakan perpisahan ataukah berhenti gitu kan. Itu kan jadi dilema bagi saya. Tetapi dengan menimbang kepentingan ini ya, di antara yang tidak setuju itu sebagian kecil, sebagian besar itu kan memang mereka itu setuju dan mau anaknya untuk tampil di kegiatan perpisahan. Jadi dengan mengingat nilai-nilai kebajikan tadi yang prinsip dasar pengambilan keputusan itu, ya akhirnya saya juga tidak mengambil keputusan sendiri, juga berkolaborasi dengan guru-guru, dan akhirnya kami memang bersepakat untuk mengadakan kegiatan perpisahan tersebut. Walaupun ada beberapa wali murid tadi yang tidak setuju dan mereka itu kami kasih pilihan, boleh mengikuti dengan yang banyak keputusan tadi ikut perpisahan ataupun tidak, itu kami beri kebebasan pada wali murid tersebut. Jadi Bu, keputusan seperti apa yang Ibu ambil pada saat itu, lanjut atau? Ya, alhamdulillah kami lanjut untuk mengadakan perpisahan dengan mengingat banyak anak-anak yang udah latihan menari, anak-anak udah persiapan memang untuk kita kegiatan akhir tahun, karena memang udah rutin setiap tahun kita adakan. Memang anak-anak itu udah latihan di pada semester kedua itu udah latihan, kan kita menimbang anak-anak yang banyak yang menyetujui ini kan kasihan kalau memang kita tidak jadi perpisahan, sedangkan yang tidak setuju itu kan sebagian kecil. Jadi saya di sini mengambil keputusannya untuk lanjut dan itu tadi saya bilang memberi kebebasan pada yang wali murid yang tidak setuju tadi, kalau mereka itu mau ikut boleh dan mau tidak juga tidak apa-apa, tidak memaksakan. Itu Bu. Nah Bu, di sini kan Bu kami ada mempelajari di modul nih Bu, ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan juga bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kebenaran lawan kesalahan. Menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang Ibu hadapi, mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral? Ya, sebelumnya kita lihat dulu kasus tersebut ya, kita pelajari dulu, mengidentifikasi dulu permasalahan tersebut. Apabila yang dilema etika Ibu bilang tadi benar melawan benar, itu memang agak sulit untuk kita mengambil keputusan ya Bu, karena sama-sama benar, tapi kita harus mengingat lagi prinsip dalam pengambilan keputusan itu tadi, berpihak kepada murid atau mengandung nilai-nilai kebajikan universal kan itu. Sedangkan kalau misalnya bujukan moral itu kan berujuk pada benar lawan salah. Ya kalau itu mungkin tidak berapa sulit bagi kita. Kita harus memang wajib memilih yang benar di antara yang salah. Tetapi kalau yang benar melawan benar itu memang menjadi dilema bagi kita dalam pengambilan keputusan. Dan kita juga harus pelajari betul
keputusan kita itu yang secara mendetil sesuai dengan kebutuhan muridkah dia, mengandung nilai-nilai kebajikan universalkah dia. Itu mungkin dalam pengambilan keputusan yang harus kita laksanakan dalam setiap pengambilan keputusan, Bu. Oke. Bu, adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Di saat saya pengambilan keputusan, biarpun saya sebagai kepala sekolah ya, bukan mentang-mentang saya sebagai pemimpin kita langsung harus pendapat saya yang harus didengar, tidak. Kita di saat pengambilan keputusan itu kita cari yang terbaik. Kita harus berkolaborasi dengan orang lain. Kalau misalnya guru harus dilibatkan ya, saya panggilkan guru-guru. Mungkin dari guru ini ada masukan itu. Kalaupun misalnya harus melibatkan wali murid lagi atau stakeholder yang ada di sekolah, ya kita libatkan. Tidak bisa keputusan itu mutlak dari kepala sekolah, tidak bisa. Kita harus melibatkan dan kolaborasi dengan semua pihak. Baik, Bu. Nah, Bu, jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya itu tadi seperti yang saya udah bilang di atas tadi, dalam pengambilan keputusan itu yang memang yang agak sulit kita di antara benar melawan yang benar ya. Kalau memang benar melawan salah itu jelas kita harus ambil yang benar. Benar melawan benar, yaitu tadi kita harus lihat keputusan itu yang harus kita ambil itu mengandung nilai kebajikan universal tidak dia, ataukah misalnya mengandung kepentingan murid. Kalau misalnya cuman lebih mementingkan kepentingan guru sih, mementingkan kepentingan atau wali murid lebih dominan di situ, itu kita tidak bisa, biarpun keputusan itu benar ya, kita harus berarti yang menguntungkan bagi murid yang harus kita ambil, yang menguntungkan bagi murid dan mengandung nilai universal ya, kebajikan universal itu. Baik, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Hal yang perlu kita lakukan dalam pengambilan keputusan dilema etika itu tentunya komunikasi ya, komunikasi yang baik itu dengan dengan guru di sekolah, ataupun kalau memang perlu kita harus memanggilkan orang tua murid. Juga kita harus komunikasi yang efektif lah, pokoknya komunikasi yang baik dalam pengambilan keputusan, tidak mementingkan kepentingan kepala sekolah di situ ya. Kita memang harus komunikasi dengan yang lain. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya ya Bu ya, seperti kasus saya tadi yang di atas sebelumnya tentang perpisahan wali murid itu ya. Tantangannya tentunya nanti banyaknya informasi atau banyaknya yang kita dengar dari pihak ini seperti ini, dari pihak ini seperti ini, banyaknya komunikasi yang bertumpang tindih lah di situ ya Bu ya. Di situ di dalam pengambilan keputusan itu ya kita melihat lagi kasusnya tersebut. Kita juga di sini harus menggali informasi yang benar-benar tentang permasalahan tersebut, dan harus ada keterbukaan. Misalnya wali murid itu keberatannya di mana, tidak mau ikut perpisahan, dan yang wali murid yang mau ikut perpisahan itu motivasi atau maksudnya keinginan wali murid itu seperti apa, itu harus ada keterbukaan, dan disitulah kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa kebajikannya di mana atau kekurangannya di mana. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu nih Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, dalam pengambilan keputusan kita harus melihat kasusnya ya Bu ya.
Kasusnya itu kalau memang mendesak dan kasusnya itu tidak perlu melibatkan banyak orang, mungkin mendesak dan pada saat itu juga kita harus pengambilan keputusan dan mungkin tidak perlu pertimbangan yang lain. Itu insya Allah saya akan laksanakan di saat itu juga. Tetapi apabila ada kasus memang yang rumit, yang harus kita berkompromi lagi dengan orang lain, mungkin harus kita panggil guru, duduk dengan guru, dan harus kita panggilkan juga orang tua murid. Itu memang kita harus membuatkan jadwal khusus dan memanggil nanti kapan kita duduk untuk pengambilan keputusan tersebut. Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya dalam pengambilan keputusan kita tidak bisa sendiri ya Bu ya. Apapun itu kita harus kolaborasi dengan orang lain. Karena kan nggak mungkin pendapat kita pribadi, biarpun saya sebagai kepala sekolah kan nggak mungkin harus pendapat saya sendiri yang harus kita putuskan di situ. Kita perlu melibatkan orang lain. Seperti kalau di sekolah kita ada guru, misalnya kalau memang harus perlu kita melibatkan wali murid, ataukah petugas TU kita, misalnya ada mungkin ada ide dari mereka yang bisa kita ambil, ya kenapa tidak? Insya Allah kita memang kolaborasi yang utama di dalam pengambilan keputusan tersebut ya Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman penting ya. Pengalaman penting di sini di dalam pengambilan keputusan ya seperti yang pada dasarnya, prinsip dasarnya itu kita harus melihat 3 prinsip dasar pengambilan keputusan, yaitu identifikasi masalah dulu, dia termasuk rujukan moralkah dia ataukah dilema etika. Kemudian mengandung nilai-nilai universalkah dia, nilai-nilai kebajikan dan berpihak pada muridkah dia. Itu yang utama dalam pengambilan keputusan yang selama ini kita laksanakan. Mungkin itu yang utama, yang wajib kita dalam mempertimbangkan suatu keputusan. Dan juga harus berkolaborasi dengan yang lain, tidak memaksakan kehendak kita sendiri. Mungkin itu Bu yang dapat saya jelaskan di sini. Baik, terima kasih ya Bu Eli atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama Bu Ade. Selamat bertugas dan menyelesaikan tugas. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.